Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa man istahdatha milka amatin haruma alaihi al-istimta'u biha hatta yastabri'aha in kanat min dhawatil hayyuti bi haydatin wa in kanat min dhawatil syuhuri bi syahrin faqat. Melanjutkan pembahasan kita, sebelumnya dijelaskan bahwa wajib bagi seorang yang melaksanakan iddah dengan iddah yang bisa dirujuk. Wajib apa? Kewajibannya atas suami memberikan tempat tinggal dan nafkah. Ini kalau iddahnya bisa dirujuk. Kalau iddahnya adalah iddah bain, mereka hanya berhak diberikan tempat tinggal saja, bukan nafkah, kecuali sedang kondisi hamil. Kalau hamil nanti wajib tetap diberikan nafkah. Kemudian sekarang kita membahas tentang kepemilikan budak. Jadi budak ketika dimiliki oleh seorang lelaki itu bagaimana? Di sini laki-laki mempunyai budak perempuan. Waman istahdatha milka amatin, barang siapa yang baru mempunyai budak perempuan, dia baru beli misalnya atau baru dapat warisan budak perempuan ini, haruma alaihi al-istimta'u biha, maka haram atas lelaki ini yang baru punya budak perempuan ini al-istimta'u biha, untuk bersenang-senang dengan wanita ini, dalam artian haram untuk menjimaknya, hatta yastabri'aha, sampai kemudian dia membersihkan atau mensucikan rahimnya. Ini istibra, sehingga memang benar-benar yakin di dalam rahimnya itu tidak ada janin. Berapa lama istibra'nya? In kanat min dhawatil hayyudi, jika dia termasuk orang yang haidnya masih aktif, masih berjalan, bihaydatin, maka dengan satu kali haid. Ya, kalau kita pahami kemarin, ada seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, cerai hidup, maka dia menunggu masa iddahnya adalah 3 kali masa sucian. Nah, kalau di sini adalah budak, misalkan dia ditinggal mati oleh tuannya dan dia mendapatkan warisan budak perempuan ini, atau baru saja beli budak ini, yang penting dia baru dapat, maka budak ini harus memulai istibra'nya semenjak dia dimiliki oleh lelaki ini selama 1 kali haid. Walau kanat bikran, di dalam syarah Fathul Qari disebutkan walaupun budak perempuan ini adalah masih gadis. Jadi dia ngaku, Pak, saya masih gadis, Pak, enggak usah istibra', bisa langsung dijima misalnya. Oh, enggak bisa, harus nunggu 1 kali masa haid. Nah, ini kalau haidnya berlaku, haidnya aktif. Wa in kanat min dhawati syuhuri, kalau dia termasuk orang yang tidak haid lagi, perhitungannya menggunakan bulan, alias dia masih anak kecil, budaknya adalah budak kecil belum balik, atau budak ini sudah tua, sudah menopause, tidak haid lagi, maka tetap harus istibra' juga.
bisyahrin faqat, hanya dengan sebulan saja. Jadi nunggu sebulan sejak kepemilikan, sebulan berlalu maka boleh dijima si budak wanita ini. Nah, wa in kanat min dzawatil hamli, apabila si budak wanita ini adalah hamil, ya, jadi dia beli budak pas lagi hamil-hamilnya, ya, karena dia misalkan dijual oleh tuannya misalnya ini, padahal nggak boleh kan menjual budak yang sedang hamil, karena dia adalah akan menjadi ummul walad. Ummul walad itu posisinya sama dengan seorang istri, padahal sebelumnya adalah budak. Nanti akan ada insyaallah. Nah, misalnya nih dia baru mendapatkan budak entah dengan cara beli ataupun warisan. Tapi kalau warisan itu sebab budak yang hamil ini digauli oleh tuannya mati, maka dia merdeka dengan sendirinya soalnya. Cuman permasalahannya gini aja, kalau dia mendapatkan budak dan dia hamil, maka harus istibra juga. Istibra'nya kapan? Bil wad'i, yaitu sampai melahirkan. Wal aslu fi hadza ma rawahu Abu Dawud. Asal atau dalil dalam masalah ini adalah hadis riwayat Abu Dawud an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi sabaya Autas. Jadi Rasul bersabda tentang para tawanan wanita dari daerah Autos. Autos itu adalah satu tempat yang kemudian ditaklukkan setelah peperangan Hunain. Nah, kemudian Rasul bersabda, la tuta'u hamilun hatta tada'a. Janganlah digauli budak wanita yang hamil hatta tada'a, sampai dia melahirkan. Jadi dapat budak dari peperangan nih, kemudian dapat wanita tawanan dari hasil peperangan, ya kan? Terus di antara mereka ada yang hamil, ya kan, boleh dijadikan budak. Karena budak itu kan ada beberapa cara. Yang pertama dengan jual beli, yang biasanya itu beli budak jual budak. Kemudian yang kedua hasil daripada peperangan. Jadi misalkan nih kaum muslimin perang sama orang Amerika misalnya, non muslim yang wanita-wanita diperangi di sana, ternyata para wanitanya kan memang nggak boleh dibunuh lah, itu ditawan. Kalau memang mau merdeka, menebus diri sendiri, entah bayar apa kepada kaum muslimin sesuai dengan instruksi daripada khalifah atau komandannya, baru kemudian bebas. Kalau tidak, dijadikan budak. Seperti itu. Nah, ini misalnya. Nah, ternyata di antara sebagian wanita Amerika yang tadi ditaklukkan itu adalah sedang hamil. Maka gimana? Maka ditunggu dulu sampai kemudian melahirkan, baru kemudian boleh untuk digauli. Nah, hatta wala ghairu dzati hamlin, dan juga tidak boleh digauli wanita yang tidak hamil hatta tahidha haidatan, sampai kemudian haid satu kali haid, yaitu dia istibra'nya hanya satu kali haid saja jika tidak hamil. Sabaya maksudnya adalah jam'u sabiyatin, adalah jamak dari tawanan wanita sabiyah, wahya al-asiratu minal kufar, yaitu tawanan dari budak orang-orang kafir. Autas adalah ismun liwadin, nama bagi suatu lembah atau daerah, waqa'at fihi ghazwatu Badr Hunain, di mana terjadi peperangan Hunain. Wa qisa 'ala sabiyyi ghairuhu, sehingga dikiaskan kepada permasalahan sabaya ini apa, ghairuhu, wanita yang lain, yang penting dia budak dan baru dimiliki, min asbabit tamalluki, yaitu dengan berbagai macam sebab mendapatkan budak wanita itu, bisa beli, bisa warisan dan yang lainnya. Nah, wa idza mata sayyidu ummil walad istabra'at nafsaha kal amati. Apabila mata, meninggal dunia, sayyidu ummil waladi, tuan dari ummil walad, majikan dari budak wanita ini meninggal dunia, dan dia statusnya adalah ummul walad, istabra'at nafsaha kal amati, maka dia juga istibra', yaitu dia mensucikan rahimnya, nafsaha dirinya sendiri, kal amati, sebagaimana budak pada umumnya. Kiasan alal amati, karena bagaimanapun dikiaskan kepada al-amah, budak perempuan.
Rawa Malikun an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala iddatu ummil walad, iddahnya ummul walad setelah ditinggal wafat oleh sang suami, idza tufiya, sang majikan maksudnya, idza tufiya anha sayyiduha, ketika ditinggal wafat oleh tuannya, haidatun adalah 1 kali haid. Wa ummul walad hiya, ummul walad adalah al mamlukatu, budak wanita, allati wati'aha sayyiduha, yang digauli oleh tuannya, fahamalat, kemudian dia hamil minhu karena tuannya itu tadi, au atat biwaladin, atau dia datang kepada sang tuan dalam keadaan hamil, memang sebelumnya sudah hamil. Nah, jadi wanita ummul walad ini adalah wanita yang kemudian digauli oleh tuannya, kemudian hamil dan melahirkan anak. Lah, status ummul walad ini, pertama, dia memang budak. Tapi tuannya ini ketika sudah melahirkan anaknya, maka dia haram untuk menjualnya, padahal dia statusnya budak. Yang kedua, kalau tuannya mati, maka dia merdeka dengan sendirinya. Makanya Sayyidina Ali itu banyak mempunyai ummahatul aulad. Ya, Sayyidina Ali, beliau itu banyak sekali budak wanitanya. Ada beberapa yang kemudian melahirkan anak ya, dari Sayyidina Ali ini. Ketika Sayyidina Ali meninggal, maka dengan otomatis mereka itu merdeka. Yang ketiga, ummul walad ini ketika melahirkan anak daripada tuannya, ya kan, maka si anak ini statusnya adalah merdeka, sementara ibunya adalah budak tapi statusnya ummul walad. Begitu. Makanya Rasulullah ada nggak di sini yang ummul walad, istri Rasulullah yang status sebelumnya adalah ummul walad? Ada? Siapa? Maria Al-Qibtiyah, di mana dia pada awalnya adalah hadiah daripada raja di Mesir, begitu kan? Lalu akhirnya siapa namanya, Maria, dan ada saudarinya lagi namanya Sirin, Satunya ini kalau tidak salah diberikan kepada Hasan bin Thabit. Pada awalnya yang diberikan kepada Hasan bin Thabit itu adalah Maria. Akan tapi karena memang Maria lebih cantik secara perawakannya daripada Sirin tadi, lalu akhirnya ini diberikan kepada Rasulullah, diganti. Begitu. Nah, dia melahirkan seorang anak dari Rasulullah. Siapa itu? Siapa namanya? Ibrahim. Namanya adalah Ibrahim. Dari Maria ini. Tapi Ibrahim meninggal sejak kecil, saat masih kecil. Tapi ketika Rasulullah wafat, dia dengan sendirinya menjadi orang merdeka, sehingga menjadi ummahatul mukminin, termasuk ibunda kaum yang beriman. Nah, wa idza mata sayyidu ummil walad istabra'at nafsaha kal amati. Kemudian masuk pada fasal berikutnya, faslun. Wa idza arda'atil mar'atu bilabaniha waladan shara radhi'u waladaha bi syartain. Di sini membahas tentang menyusui. Jadi menyusui di sini adalah seorang perempuan yang menyusui seorang anak tapi bukan anaknya. Kalau perempuan ini, ya kan, dia melahirkan anak, walaupun tidak menyusui anaknya ini, maka ya tetap saja anak itu akan menjadi mahramnya. Nah, ini masalahnya, dia menyusui anak laki-laki yang bukan anaknya. Apakah anak tersebut akan menjadi mahram kepada perempuan ini atau tidak? Disinilah pembahasannya. Wa idza arda'atil mar'atu, apabila seorang wanita menyusui bilabaniha, dengan susunya sendiri, air susunya sendiri, waladan, seorang anak kecil. Jadi dia menyusui anak kecil. Shara radhi'u waladaha, maka anak yang disusui itu, radhi' itu anak yang disusui, waladaha menjadi anaknya, sehingga statusnya dia sekarang menjadi ibu, ini yang anak ini menjadi anaknya. Akan tapi anak sesusuan dan ibu sesusuan. Hanya saja di sini ada syaratnya, bisyartaini, dengan 2 syarat. Sehingga kalau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi atau dua-duanya tidak ada, maka status kemahraman nanti tidak akan ada.
Ahaduha, yang pertama syaratnya adalah an yakuna lahu dunal haulain. Hendaknya anak tersebut yang menyusu kepada wanita ini dunal haulaini adalah di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Ini adalah sesuatu hal yang harus terpenuhi. Jadi kalau misalkan di atas 2 tahun atau malah lebih dari itu, maka tidak bisa. Tidak kemudian menjadikan kemahraman. Jadi harus di bawah 2 tahun. Apa dalilnya? Rawa Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala 'alaiha wa 'indaha rajulun. Rasulullah pernah masuk menemui Aisyah, wa 'indaha rajulun, dan ternyata di sisi Aisyah ada seorang lelaki. Faka'annahu taghayyara wajhuhu, seakan-akan Rasulullah menampakkan wajah yang tidak senang. Jadi wajahnya berubah. Yang sebelumnya ceria sekarang kok agak menunjukkan muka masam kayak gitu. Tidak suka. Ka'annahu kariha dzalika, seakan-akan beliau tidak suka akan hal ini. Faqalat, kemudian Aisyah dengan tanggap langsung mengatakan, innahu akhi. Ya Rasulullah, ini saudaraku. Artinya mahramnya aku haram menikah dengan orang ini. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah akhi minar radha'ah. Jadi saudaraku susuan. Artinya apa? Si lelaki ini ada kemungkinan pernah menyusu kepada ibunda Aisyah. Siapa ibunda Aisyah? Ummu Ruman kan yang dikenalnya seperti ini. Jadi kalau saudarinya Aisyah yang bernama Asma binti Abi Bakrin itu dari istrinya Abi Bakar yang lain. Jadi dia itu satu ayah lain ibu. Itu Asma binti Abi Bakar, pernah dengar? Nah, yang dikenal dengan julukan Dzatun Nitaqain. Nah, yang mana membantu Rasulullah dan Abu Bakar saat bersembunyi di Gua Thur. Itu saudarinya Aisyah memang, tapi lain ibu. Nah, ada kemungkinan laki-laki ini memang menyusu kepada Ummu Ruman ini, atau kemungkinannya Aisyah ini dulunya pada saat kecil pernah menyusu kepada ibunya laki-laki ini. Cuman yang jelas mereka adalah saudara dan saudari sesusuan. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah bersabda, faqala unzurna man ikhwanukun. Nah, lihatlah wahai para wanita. Jadi Rasulullah di sini mengatakan kepada Aisyah, tapi juga ditujukan kepada umatnya, karena pasti Aisyah akan menyampaikan pada sahabat. Unzurna man ikhwanukunna, lihatlah wahai para wanita, man ikhwanukunna, siapa saudara-saudara kalian minar radha'ah. Dijelaskan oleh para ulama adalah minar radha'ah, saudara yang susuan. Lihatlah, perhatikan siapa saja yang mungkin pernah menyusu kepada ibu kalian dulu. Barangkali itu adalah saudara kalian, sehingga tidak boleh kalian itu menikah dengan mereka. Innamar radha'atu, sesungguhnya ar-radha'ah. Kemudian Rasulullah menyampaikan hukum yang kemudian bisa membuat status mahram. Sesungguhnya ar-radha'ah itu, menyusui itu minal maja'ati, karena kelaparan. Artinya begini, seorang anak kalau kemudian menyusu kepada ibu, ya kan, kalau hanya 1 kali itu tidak akan cukup, ya kan, tidak akan cukup. Dia akan nambah lagi. Dimana seorang anak asupan makanan satu-satunya, anak di bawah 2 tahun ya, itu apa kira-kira? ASI, air susu ibu. Makanya kemudian ketika lapar, satu-satunya makanan adalah ASI. Dan yang membuat kenyang adalah ASI itu sendiri. Makanya Rasul bersabda, innamar radha'ah minal maja'ati. Persusuan itu yang nanti akan menyebabkan kemahraman itu terjadi ketika si anak itu bisa lapar, bisa kenyang, disebabkan air susu. Nah, makanya dijelaskan oleh beliau ini, tuharrimur radha'atu, akan menjadikan mahram ar-radha'atu, persusuan itu, idza kanat, ketika persusuan itu fi zamanil ladzi yaju'u fihi, di zaman pada masa di mana seorang anak merasa lapar. Di zaman itu al insanu manusia, anak kecil.
Lifaqdiha, karena tidak menemukan air susu tadi, ar-radha'ah, tidak menemukan radha'ah, wa bisyab'in biha, dan juga kenyang karena menyusui itu tadi. Karena memang makanannya ya itu aja gitu. Seorang anak kecil itu lembutnya masih segini nih. Terus besar sampai kemudian begini sampai seperti kita. Kan besar ini lambut. Kalau kecil masih segini, makanya kemudian anak kecil kalau menyusui, ibu kalau menyusui dan anaknya masih kecil, itu anaknya nggak terlalu lama. Setelah itu nyusu tidur. Gitu. Semakin besar, itu nanti lebih lama karena kebutuhan asupan dari gizi itu semakin banyak. Nah, begitu ya. Dan gampang lapar, makanya anak kecil sering menyusu, ya karena emang gampang lapar. Sangat membutuhkan nutrisi dan gizi. Nah, diwakili oleh ibunya ya nanti ya, sayurnya, kemudian makanan yang bergizi, makan enak lah gitu. Itu diwakili ibunya, anaknya nggak bisa. Bapaknya gimana? Ya ngampung dikit-dikit. Nah, kemudian wa hadza la yakunu illa lis-shaghir. Hal ini tidak akan terjadi kecuali bagi seorang anak kecil, di mana dia kenyang dan lapar hanya dengan ASI saja. Nah, wa rawa at-Tirmidzi, al-Imam at-Tirmidzi meriwayatkan an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yuharrimu minar radha'ati illa ma fataqal am'a'a. Tidaklah menjadikan mahram, la yuharrimu, tidaklah menjadikan mahram, minar radha'ati, dikarenakan radha'ah persusuan, illa ma fataqal am'a'a, kecuali minuman air susu ibu, kecuali ASI yang bisa mengenyangkan usus. Jadi ususnya kenyang, perutnya terisi dengan minuman air susu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, fithadi. Fithadi itu adalah di payudara. Lebih tepatnya, thadyun itu artinya adalah di putingnya. Jadi minum dari sana. Wa kana qabla al-fitam, dan anak tersebut menyusu kepada perempuan ini qabla al-fitami, sebelum disapih. Disapih itu dipisah agar kemudian tidak nyusu lagi. Dan proses penyapihan ini cukup sulit bagi seorang anak. Bayangkan, sejak 2 tahun yang silam, mulai dari awal pertama kali menghirup udara yang ada di muka bumi ini, dia sudah menyusu sampai 2 tahun. Kan 2 tahun, wa fisaluhu fi amain. Ya kan? Jadi 2 tahun untuk sempurna penyapihannya itu. Ada bahkan yang sampai 3 tahun. Ya kan? Sampai 3 tahun. Bahkan giginya sudah lengkap gitu. Nah, ini kalau tidak sergap istilahnya orang tuanya untuk menyapihnya ketika umur 2 tahun sudah berlalu, ia akan terus-terusan menangis, ini meraung-raung. Itu hal yang biasa. Seperti itu ya, hal yang biasa. Hanya tergantung usaha orang tuanya. Kemudian fataqal am'a, maksudnya syaqqaha wasalaka fiha, masuk ke dalam usus, wasalaka fiha, dan berjalan di dalam usus. Jadi air susunya itu masuk dan mengalir di situ. Fithadi artinya apa? Di dalam payudara ini, di payudara, fi zamanil thadi, yaitu pada masa menyusu pada payudara. Ai fi zamanir radha' qabla al-fitam, di masa penyusuan sebelum dia disapih, dipisah. Wal fitam yakunu bi tamamil haulain, sedangkan penyapihan itu terjadi ketika sudah berumur 2 tahun. Qala ta'ala wa fisaluhu fi amain, sedangkan penyapihannya selama 2 tahun. Wal fisalu huwa al-fitamu, fisal adalah maksudnya fitam dalam ayat ini, li'annahu yafsilu bihi ar-radhi'u an ummihi, di mana dengan fisal ataupun fitam ini akan dipisah antara anak kecil yang menyusu an ummihi dari ibunya.
Qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lain, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu-ibu itu, para wanita itu hendaklah menyusui anaknya haulaini kamilaini, adalah selama 2 tahun, liman arada ayyutimma radha'ah, yaitu bagi siapa yang menginginkan kesempurnaan dalam menyusui itu. Kalau anak saya 2 tahun, 2 tahun pas, lebih berapa hari gitu, karena dikasih kunyit akhirnya dia nggak mau lagi. Ada kawan yang sampai 3 tahun gitu, kasih kunyit langsung nggak mau gitu. Tapi kalau misalkan itu rewelnya tuh ketika akan tidur atau juga bangun tidur tuh nangis meraung-raung, tapi dibiasakan saja sehingga akhirnya tidak lagi terbiasa. Kemudian warawa ad-Daruqutni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la radha'a illa makana fil haulain. Tidak ada radha'ah yang kemudian nanti menyebabkan mahram illa makana fil haulain, kecuali yaitu anak yang masih berumur 2 tahun. 2 tahun di sini adalah maksudnya 2 tahun komariah ya, bukan 2 tahun Masehi. Dan 2 tahun komariah itu lebih pendek daripada 2 tahun Masehi. Bisa saja sekarang kita umurnya 20 tahun, tapi di dalam di dalam Hijriah bisa saja masih 18 tahun, bisa saja 19 tahun. Artinya memang lebih pendek, lebih cepat. Karena di dalam bulan Hijriah itu kan 2 kemungkinan. Kalau enggak 29 ya 30. Kalau di dalam Masehi itu kan paling banyak sampai 31. Dan yang paling sedikit itu 28. Dan itu hanya ada beberapa bulan. Kalau nggak salah cuma ada di bulan Februari, 28 hari itu. Lainnya berkisar antara 30, 31. Sehingga memang lebih lama. Makanya ingin memudahkan diri yang disebut nanti umurnya berapa, ya sebut saja yang umur Hijriah. Kalau nggak tahu bisa cari di aplikasi, di konversi gitu kan, bisa. Biar inilah lebih mudah gitu kan. Umurnya berapa? Ada seorang ikhwan yang nanya gitu misalnya, oh masih muda gitu, sebutkan Hijriah. Kan tidak berbohong kan? Karena yang dimaksud adalah Hijriah. Nah, kemudian itu syarat yang pertama. Jadi harus 2 tahun ke bawah, tidak boleh ke atas. Wathani, yang kedua, anturdi'ahu khamsa radha'atin mutafarriqatin. Anturdi'ahu, hendaknya si wanita itu menyusui anak ini, anak yang 2 tahun ke bawah ini, khamsa radha'atin, sebanyak 5 kali susuan. Mutafarriqatin, yang berpisah-pisah. Jadi harus 5 kali, Mbak. Artinya apa? 5 kali ini, masing-masing dari 5 kali ini, kalau sebagian ulama ada yang menyebutkan harus mengenyangkan. Tanda-tanda bahwa anak kecil itu sudah kenyang daripada menyusu, dia sudah berpaling dari menyusu itu sendiri. Bukan kemudian begini, misalnya ya, ada seorang anak dia menghisap ya dari payudara ibunya atau ibu susuannya. Setelah itu dia melengos gitu. Tapi tujuannya apa? Untuk bersin misalnya, atau untuk batuk misalnya, atau misalkan hal-hal yang lain untuk molet dan yang lainnya misalnya. Setelah itu dia kembali lagi. Lah, ini tidak disebut 1 kali. Karena yang barusan itu ada tujuan, dia mau molet, dia mau apa dan yang lain. Ya namanya anak kecil kan suka-suka dia gitu kan. Nah, lah kalau kemudian yang disebut mengenyangkan itu, dia minum dari susu ibunya, setelah beberapa saat kemudian dia melengos dari susunya itu. Nah setelah itu dia tidur. Nah itu indikasi kalau kemudian dia kenyang. Kalau tidak tidur dia akan kumuh apa namanya? Nah itu apa? Muntah. Tapi bukan muntah air susu ibunya. Nah itu sudah kenyang berarti itu. Nah itu ciri-cirinya. Kalau cuma dia melengos sebentar kemudian nyusu lagi, maka itu tidak dihitung 1, 2, 3, tidak. Jadi masih di sini dijelaskan dalam syarahnya, rawa Muslimun an Aisyah.
Muslim meriwayatkan dari Aisyah kana fima unzila minal Quran, bahwa termasuk ayat yang pernah diturunkan dari Al-Quran. Ini mantan ayat, pernah jadi ayat dan tapi ayatnya sudah dinasakh, ayat dan hukumnya. Allah berfirman di dalam ayat ini, tapi sekarang nggak ada, sudah di dalam surat Al-Quran sekarang nggak ada semuanya, dinasakh. Asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Jadi ada 10 kali susuan yang sudah dimaklumin, yuharrimna, yang kemudian bisa membuat mahram. Jadi dulu itu 10 kali nyusu, kenyang, nyusu lagi sampai 10 kali. Kalau sekarang hanya 5 kali saja. Nah, thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin, kemudian ayat ini dinasakh dengan ketentuan apa? Khamsin ma'lumatin, yaitu 5 kali susuan. Fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah wafat, meninggal dunia, wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an, dan ayat tadi itu termasuk ayat yang masih dibaca. Kenapa? Karena mereka yang membaca ayat ini belum tahu kalau ternyata ayat ini sudah dinasakh. Karena memang ayat ini dinasakh di akhir-akhir detik-detik kewafatan Rasulullah. Jadi Rasulullah hampir wafat, mungkin kurang berapa hari lagi atau berapa bulan lagi, itu ayat ini sudah dihapus dan diganti dengan ketentuan yang lain. Ai inna naskhaha kana mutaakhiran, bahwa penghapusan ayat ini itu ada di akhir. Hatta innahu tuwfiya Rasulullah, sampai-sampai ketika Rasulullah meninggal dunia, wa ba'dun nas mazala yatluha Qur'anan, dan sebagian orang masih membaca ini sebagai Quran. Kenapa? Li'annahu lam yablughu naskhu ba'du, karena tidak sampai kepada mereka an-naskhu, bahwa ayat ini sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ba'du, setelah kemudian ditentukan oleh hukum yang lain. Jadi 10 kali. Jadi cukup lama ya, dan cukup banyak 10 kali. Yang 5 saja itu untuk mendapatkan 5 kali susuan, dan masing-masing itu membuat kenyang gitu kan, dan benar-benar masuk ke dalam usus seorang anak, lambung masuk ke sana, ya kan, itu sulit. Anak saya itu pernah disusukan kepada ipar saya. Jadi saya punya saudara, dia punya istri, kebetulan dia juga baru melahirkan, itu disusukan. Itu untuk mendapatkan 5 itu sulit. Anak saya hanya mendapatkan 2 kali. Karena sedikit apa istilahnya, terpalingkan dengan permainan, dengan apa kayak gitu. Jadi kadang anak itu nggak fokus. Apalagi memang dia sedang tidak lapar. Nah, jadi agak sulit. Ketika memang sudah dibawa oleh wanita tersebut dan dia menyusui anak aslinya, nah itu sangat mungkin. Karena anak minta susu itu ketika dia lapar. Wa makna ma'lumatin, makna dari ma'lumatin adalah anna kulla rad'atin, bahwa setiap kali susuan mutamayyizatun an ghairiha, itu berbeda dari susuan yang lainnya. 1 kali beda, 2 kali beda lagi, 3 kali beda, sampai 5 kali. Fahunna mutafarriqatun musybi'atun. Jadi 5-nya itu masing-masing dari 5 itu harus terpisah, 1, 2 sampai 5. Kemudian yang selanjutnya musybi'atun, dan juga bisa mengenyangkan, bukan hanya sekedar dimasukkan saja air susunya itu ke dalam perut si anak itu. Wa yasiru zawjuha aban lahu. Warawa Muslimun an Ummil Fadl, meriwayatkan Muslim dari Ummul Fadl radhiyallahu taala anha, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala la tuharrimur rad'atu aw rad'atani, tidaklah bisa membuat mahram ar-rad'atu, sekali susuan, awil rad'atani, atau 2 kali susuan, awil massatu awil massatani, atau 1 kali hisapan, awil massatani, ataupun 2 kali hisapan, itu tidak akan membuatnya menjadi mahram. Jadi harus 5 kali.
Wa yasiru zawjuha aban lahu, wa yasiru dan menjadi zawjuha suami dari ibu susuannya ini aban lahu menjadi ayah dari anak susuannya itu. Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ista'dzana alayya Aflah. Suatu ketika ada seorang bernama Aflah. Dia datang menemui Sayyidah Aisyah untuk berbicara atau menyampaikan maksudnya. Lalu akhirnya si Aflah ini ista'dzana minta izin alayya kepada saya. Aflahu seorang bernama Aflah. Aflah ini akhu Abil Qu'ais. Dia adalah saudara Abul Qu'ais. Abul Qu'ais ini punya istri. Istrinya inilah yang kemudian, istri Abul Qu'ais inilah yang kemudian menyusui Aisyah pada saat masih kecil. Lah ini gimana Aflah ini? Aflah berarti paman sesusuannya Aisyah. Paman sesusuan Aisyah itu apakah dia mahram atau tidak? Karena memang bukan suaminya si perempuan yang pernah menyusui Aisyah ini. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini bahwa Aisyah bercerita, suatu ketika Aflah minta izin kepada saya untuk masuk menemui saya. Siapa itu Aflah? Akhu Abil Qu'ais, saudara laki-laki daripada Abul Qu'ais. Abul Qu'ais punya istri yang istrinya pernah menyusui Aisyah. Ba'dama unzilal hijab, setelah perintah kewajiban berhijab itu diturunkan. Fakultu, kemudian aku berkata, la adhanu lahu hatta asta'dina fihi nabiyyah. Aku tidak akan memberikan izin kepadanya, yaitu Aflah itu, hatta asta'dina fihi nabiyyah, sehingga aku minta izin pada Rasulullah. Fa inna akhahu Abul Qu'ais laisa huwa arda'ani. Fa inna akhu Abul Qu'ais, karena sesungguhnya saudaranya Abul Qu'ais itu, yaitu Aflah, laisa huwa arda'ani, bukanlah dia yang menyusui saya. Akan tapi lakin arda'atni imra'atu Abil Qu'ais, akan tetapi yang menyusui saya adalah istrinya Abul Qu'ais, di mana Abul Qu'ais adalah saudara dari Aflah. Paham ya ceritanya ya? Fadakhala alayya an-nabiyyu, kemudian Rasulullah menemui saya. Faqultu lahu, kemudian aku berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Aflah, sesungguhnya Aflah akhu Abul Qu'ais, yaitu saudara laki-laki dari Abul Qu'ais, ista'dzana, dia minta izin untuk bertemu dengan saya. Fa abaitu an adzana lahu hatta asta'dinaka. Kemudian aku tidak mau atau enggan untuk memberi izin kepada Aflah itu hatta asta'dinaka, sehingga aku minta izin dulu sama engkau. Gimana, boleh atau tidak ini? Karena dia adalah saudaranya Abul Qu'ais. Kalau Abul Qu'ais jelas dia adalah ayah sesusuan, karena istrinya adalah pernah menyusui Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasul bersabda, wa ma mana'aki an ta'dzani ammaki. Itu komanya enggak ada ya. Wa ma mana'aki, apa yang mencegah engkau wahai Sayyidah Aisyah, an ta'dzani, untuk memberi izin, untuk mengizinkan ammaki pada pamanmu itu. Jadi Aflah itu menjadi paman sesusuan karena dia saudara dari ayah sesusuannya yang bernama Abul Qu'ais. Faqultu ya Rasulullah, inna rajula laisa huwa arda'ani. Orang ini, laki-laki ini bukan dia yang menyusui saya. Akan tapi walakin arda'atni imra'atu Abil Qu'ais. Yang menyusui saya adalah istri dari Abul Qu'ais. Faqala i'dani lahu. Kemudian Rasul bersabda, ya izinkan dia, fa innahu ammaki, fa innahu ammuki. Karena sesungguhnya dia adalah pamanmu dari sesusuan. Taribat yaminuki, maka kamu akan beruntung. Ai fusti wa rabihti, yaitu kamu akan beruntung dan mendapatkan laba. Ala khilafi makna hal aslihi wa huwa iftaqarat wa lasaqat yaminuki biturab. Artinya semua ini adalah beruntung. Lasaqat yaminuki, taribat yaminuki biturab, itu juga artinya beruntung. Ya namanya paman, sebagaimana dia punya ayah, ayahnya punya saudara, ya nggak apa-apa kalau misalkan bertemu dia secara langsung karena dia adalah mahramnya.
sehingga tidaklah itu diharamkan. Nah, kemudian wayahrumu dan akan menjadi haram, menjadi mahram. Ya menjadi haram lah, haram. Alal murda'i, atas orang yang disusui, anak kecil itu tadi yang disusui. Haram apa? At-tazwiju ilaiha, menikahi perempuan yang pernah menyusui anak tersebut. Wa ila kulli man nasabaha, dan kepada setiap orang yang mempunyai hubungan nasab pada si wanita itu. Jadi si anaknya ini tidak boleh menikahi dia, tidak boleh menikahi saudarinya dia, tidak boleh menikahi anaknya dia, tidak boleh menikahi ibunya dia, apalagi tidak boleh menikahi bibitnya dia. Jadi yang punya hubungan nasab dengan dia, maka si anak tidak boleh menikahinya. Wa yahrumu 'alaiha, keterangannya ai intasabat ilaiha binasabin aw rada'in, yaitu bernasab kepadanya baik dengan nasabnya memang atau dengan susuan. Kabintiha, seperti anak perempuannya, wa ukhtiha, seperti saudarinya, wa nahwi dzalika, termasuk bibitnya dia. Wa yahrumu, dan haram 'alaiha, atas wanita ini, at-tazwiju, untuk menikah, ilal murda'i, kepada anak susuannya itu, wa waladihi, dan juga anaknya. Jadi wanita menyusui seorang anak kecil, dia akan tumbuh dewasa kan, kemudian dia punya anaknya laki-laki, itu juga nggak boleh menikah kepada si wanita yang menyusui ini. Ka'akhihi, seperti wa yahrumu 'alaiha tazwiju ilal murda'i wa waladihi. Oh, yang kedua undur hasyiahnya. Kemudian duna man kana fi darajatihi, bukan orang yang sederajat dengan anak yang disusuinya itu. Kalau orang yang sederajat dengan anak yang disusuinya itu, maka boleh menikah dengan dia karena bukan mahram. Contoh, ada seorang wanita menyusui seorang anak laki-laki, ya kan, namanya Fulan, ya kan. Kemudian ada lagi si Fulan ini punya saudaranya namanya adalah Ahmad misalnya, laki-laki juga. Cuman yang menyusu kepada ibu ini, perempuan ini, hanyalah si Fulan itu. Bagaimana si Ahmad ini, bolehkah dia menikahi si perempuan yang menyusui saudaranya itu, sementara Ahmad tidak menyusu sama sekali kepada si wanita ini? Bolehkah? Atau dia menjadi mahram atau bagaimana? Bukan. Karena dia adalah sederajat. Makanya beliau mengatakan duna man kana fi darajatihi, bukan orang yang sederajat dengan si anak, saudaranya atau pamannya, di mana dia memang tidak menyusu kepada perempuan ini, sehingga tidak mahram. Yang mahram adalah dia, sebab dia yang menyusu memang, sementara saudaranya tidak. Makanya beliau di sini menjelaskan ka'akhihi, seperti saudaranya anak yang menyusu kepada ibu ini. Wa ibni ammihi, pamannya tidak ya. Wa ibni ammihi, dan juga anak dari pamannya, berarti sepupunya. Jadi si laki-laki ini punya saudara nggak mahram kepada si ibu ini. Kalau nggak mahram kepada si ibu, berarti kepada saudari sesusuan dari si anak ini juga tidak mahram. Kepada ibunya aja tidak mahram gitu kan. Atau misalkan si anak ini punya sepupu dari memang sepupu aslinya, jadi dia punya paman asli dari, misalkan dari ibunya, saudara asli dari ibunya, kemudian punya anaknya laki-laki. Apakah kemudian di sini akan menjadi bibiknya? Ya kan, secara hitung-hitungan ini ya, tapi dia bukan mahram. Jadi sepupunya kepada si wanita yang menyusui anak ini, maka itu bukan mahram. Nah, allati lam yurda ma'ahu, di mana dia tidak menyusu dengan si anak tersebut, tidak ikut menyusu dengan si anak. Au a'la tabaqatan minhu, ataupun lebih tinggi derajatnya minhu, dari si anak. Jadi dia tidak akan menjadi mahram. Seperti apa? Ka'abihi, seperti ayahnya itu sendiri, wa ammihi, dan pamannya juga masuk. Jadi
ada anak menyusu pada wanita gitu kan, dia mahram. Saudaranya si anak ini tidak mahram. Atau misalkan sepupu dari si anak ini, sepupu laki-laki juga tidak mahram. Artinya apa? Boleh menikah, seumpamanya akan menikah. Bapak dari anak ini itu ternyata bukan mahram juga, tidak kemudian langsung menjadi suami sususuan, kan begitu? Tidak. Jadi seumpamanya suami daripada perempuan yang menyusui anaknya meninggal, ternyata kok si bapak asli dari si anak ini kok tertarik gitu kan, akhirnya dilamar kemudian menikah, itu boleh. Atau misalkan paman asli daripada anak laki-laki ini yang menyusu pada ibu ini, ya kan, kok tertarik, akhirnya kemudian menikah, maka itu boleh. Karena memang bukan mahram di sini. Kenapa? Karena alasannya dua. Yang tadi itu adalah sederajat, ya kan, saudaranya kan sederajat itu, dia dan saudaranya dan anak dari pamannya itu kan sederajat, atau derajatnya lebih tinggi seperti ayahnya, pamannya dia sendiri itu lebih tinggi. Makanya kemudian ini tidak masuk dalam begitu ya. Insyaallah kita cukupkan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu. Nah ya. Itu terkait yang sepersusuan yang harus dari puting ibunya. Kalau sekarang dengan metode yang dipompa kemudian ditaruh botol itu apa tetap menyebabkan rodok? Iya. Dulu pada zaman dahulu alat berupa pompa itu baik yang manual atau yang mesin gitu kan, itu belum ada, belum ditemukan. Sehingga ulama ada yang mengatakan ya cukup sampai di sana karena belum tergambarkan gimana caranya untuk mengeluarkannya. Mungkin ada orang-orang tertentu, tapi kan tidak semuanya mengetahui, namanya saja orang. Namun kemudian ketika zaman terus berkembang, zaman itu canggih dan sebagainya, diperbolehkan untuk kemudian seorang anak itu menyusu dengan menggunakan dot dan yang lainnya, sehingga dia akan menjawabkan kemahraman juga dengan syarat yang tadi adalah di bawah 2 tahun, kemudian yang kedua harus lebih dari 5 kali ke atas, 5 kali ke atas, 5 kali cukup atau bahkan lebih, dan masing-masing dari 5 kali itu adalah membuatnya puas, membuatnya kenyang. Jadi walaupun tidak harus dari puting ibu susuannya ini, itu juga diperbolehkan. Karena yang penting intinya adalah air susu itu masuk ke dalam perut sang anak. Ketika itu sudah didapat, maka sudah masuk. Walaupun ada sebagian yang mengatakan oh tidak ada, memang syaratnya kan harus bertemu kulit dengan kulit, sehingga sifat rahmah, ya kan, yang ada bagi seorang ibu itu akan tertularkan juga. Nah itu juga menjadi indikasi atau salah satu penyebab kemudian terjadi mahram. Kalau kemudian dia hanya menyusu dari botol saja sebanyak 5 kali, bahkan tidak pernah disentuh sama ibu susuannya ini, mana mungkin kemudian ada sifat rahmah, kemudian hubungan batin antara keduanya, begitu. Jadilah dia anak botol gitu kan. Kalau disusui dengan air sapi gimana? Apakah mahram dengan sapi? Tidak ya. Jadi ini harus orang gitu kan, harus orang. Makanya ada syaratnya nanti ya. Di sini tidak disebutkan, memang di sebagian kita disebutkan syarat yang menyusui ini. Syarat yang menyusui perempuannya itu ada beberapa yang saya ingat tuh. Yang pertama, dia harus balik. Yang kedua, dia masih hidup. Betul. Kalau misalkan berapa banyak wanita yang meninggal dunia dikarenakan melahirkan. Bisa jadi setelah melahirkan dia meninggal dunia, ternyata susunya itu masih bisa kalau misalkan diperah, ya kan. Kemudian yang ketiga harus wanita. Iya, diantara ulama menyebutkan harus wanita. Semuanya ada seorang laki-laki kok mempunyai payudara, ya kan, karena terlalu gemuk atau apa dan sebagainya, kok ternyata subhanallah mengeluarkan air susu bapak gitu kan.
ASB gitu. Ya kan? Maka itu tidak menjadikan mahal. Jadi memang harus wanita, balik dan masih hidup. Dan beberapa syarat yang lainnya saya lupa. Nah, ya mungkin ada lagi ya gitu. Nggak ada ya. Alhamdulillah. Naktafi bihadza wa nastamirru bil liqa'il ati. Hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ma yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا